Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rizky. Kali ini gue masih mau bahas tentang penipuan online, yaitu kerja paruh waktu. Dan lanjut aja. Bagi kalian yang belum nonton video pertama gue, silakan ditonton dulu. Karena tanpa menonton video itu kalian nggak akan tahu penipuan online-nya yang kayak gimana. Ini gue mau sharing aja karena gue sangat peduli banget kepada kalian yang awam, yang belum tahu kerja paruh waktu itu kayak gimana. Jadi gue mau ngejelasin kerja paruh waktu itu ketika kalian buka Instagram suka ada iklan kerja paruh waktu 2-5 menit kerja dibayar 500.000 sampai 2 juta. Ketika kalian klik itu, kalian akan dialihkan ke WhatsApp. Jadi otomatis kalian kebuka WhatsApp kalian dan ketemu sama si mentornya itu. Nanti kalian disuruh chat, nanti mentor itu memberikan kalian biodata dan kalian harus mengisi biodata tersebut. Kayak nama, nomor rekening, dan alamat. Hati-hati buat kalian yang belum tahu, jangan sampai kalian tergiur sama pekerjaan-pekerjaan yang memang belum jelas. Kayak suruh top up doang atau dapat bonus ini, dapat bonus itu, suruh like, suruh komen, pekerjaan-pekerjaan yang belum jelas lah intinya. Mungkin beberapa orang ada yang sudah mengalaminya, bukan beberapa orang sih, udah ribuan orang yang sudah mengalaminya, dan mereka itu ketika kejadian memang kayak nggak sadar gitu loh. Kenapa gue bilang kayak nggak sadar? Karena saking kita penasaran sama uang, yang dari awal memang kita dapat bonus ketika top up 100.000, kita dapat bonus 99.000, 50.000, dan itu memang bisa ditarik. Kedua kalinya kita top up lagi 200 atau berapa, terus kita dapat bonus lagi sampai 3 kali. Nah, penipuan ini di yang keempat kalinya. Jadi pas keempat kalinya kalian masih penasaran, kalian harus top up 1 juta. Nah, di angka 1 juta ini si penipuan ini mulai beraksi. Contohnya, gue top up 1 juta. Akhirnya gue dapat bonus 900.000. Jadi total 1.900.000. Ketika gue tarik, itu uang nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Jadi si mentor itu memberikan alasan kepada gue, katanya di tugas kali ini kakak mempunyai 3 misi. Misi pertama, kakak top up 1 juta dengan bonus 900.000. Nah, misi kedua, yang 1.900.000 ini nggak bakalan bisa kakak tarik sebelum kakak top up lagi yang misi kedua. Di misi kedua ini kakak harus top up sebesar 2 juta. Dengan komisi bonus itu kalau nggak salah hampir 1 juta lebih. Jadi total sama yang awal jadi 4.900.000-an pokoknya. Kalau kalian pengen tahu. Setelah gua top up 2 juta, ternyata itu masih belum bisa ditarik. Gua harus lanjut misi ketiga dengan top up yaitu 6 juta. Terus kata gua, kenapa gua harus top up? Dan si mentor ini beralasan katanya sistem yang kerja, bukan kita. Kalau kita mah cuma mengatur aja katanya. Ini permintaan sistem, dan permintaan sistem tidak boleh apa gitu. Gue juga nggak tahu. Intinya alasan mereka itu cuma kayak apa ya? Kayak mementorin kita doang gitu. Aslinya mah kita kerja sama sistem, padahal itu bohong. Dan yang wajib kalian ketahui, setelah kalian masih penasaran,
itu selagi kita punya uang tabungan atau kita punya uang simpanan, itu bakalan kepake, serius itu bakalan kepake. Karena kenapa? Ketika lu top up 1 juta, lu mikirnya, ah nggak apa-apa nih, gue top up yang kedua kalinya, yang 2 juta, biar uangnya 1 juta itu bisa ketarik lagi. Tapi setelah kalian top up yang 2 juta, masih belum bisa ditarik, itu kalian masih penasaran, gue harus top up lagi nih 6 juta, biar yang uang 3 juta itu bisa ketarik semuanya bersama bonusnya. Pemikiran kita itu bakalan kayak gitu terus. Gue juga nggak tahu, padahal gue nggak dihipnotis loh. Tapi pemikiran gue itu sampai ke situ gitu. Aneh. Ya mungkin orang yang belum ngalamin kejadian ini mungkin, lu aja bego gitu kan. Tapi sok deh, lu tanya sama orang-orang yang kena penipuan ini. Gue juga bingung. Kayak seolah-olah dihipnotis gitu, padahal enggak. Memang saking kita butanya kali ke uang gitu ya. Sampai kita nggak mau berpikir panjang. Bukan nggak mau berpikir panjang sih. Berpikir panjang sih iya maksudnya. Cuma kayak positive thinking aja gitu loh. Ini bukan penipuan, orang tadi juga bisa kok narik, bisa kok dapat bonus gitu. Masa sih ini penipuan gitu? Kayak gitu. Nah, setelah uang kalian habis, sampai kalian pinjam sana sini, itu kalian baru sadar nanti. Oh iya, gua kena tipu ya. Gimana ya? Mana pinjam uang temen, pinjam uang orang tua. Gue juga bingung, sampai gue pinjam uang temen gue 1 juta, yang 2 jutanya pinjam sama orang tua. Ya memang sih itu uang tabungan gue, tapi gue juga nggak habis pikir men. Makanya buat kalian yang awam itu jangan ceroboh lah, cari uang yang real-real aja. Kalau emang jualan ya jualan gitu, kalau emang kerja di orang ya udah kerja di orang, jadi kuli juga nggak apa-apa daripada harus ikut penipuan yang kayak gini. Kerja paruh waktu nggak jelas. Sekarang itu di sosial media udah banyak banget penipuan, dari mulai aplikasi, paket, WA, penipuan yang kayak, maaf mas, nomor rekening kamu berapa ya? Soalnya tadi saya salah transfer masuk ke rekening kamu katanya gitu. Boleh nggak mas dikirim lagi ke rekening saya? Padahal itu nomor rekening lu itu dipakai buat pinjol. Yang nantinya si pinjol ini, pinjaman online ini nagihnya ke lu. Banyak sekarang yang kayak gitu. Yang kayak paket aja paket. Banyak banget yang paket. Jadi lu buka WA, ada orang yang nge-WA lu buka WA, diklik, akhirnya nggak tahu, mungkin lu nggak, orang-orang kita mah males-males baca gitu kan ya, klik 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 aja, tahu-taunya biodata kita semuanya disalahgunakan sama dia, akhirnya dipakai buat ya pinjaman online kayak gitu. Banyak nanti pihak-pihak pinjol itu ngechat kita nagihin uang, padahal bukan kita yang pinjam. Makanya buat yang awam itu hati-hati. Sekarang emang lagi marak-maraknya di tahun 2023. Gue juga baru tahu karena gue ngalamin kemarin kejadian. Dan sekarang gue udah bikin grupnya, grup apa namanya, grup penipuan online ini. Rencana gue sih, gue nggak ngarep uang itu kembali, cuma gue pengen meminimalisir orang-orang yang kena tipu gitu loh. Gue pengen usut kasus ini sampai ke Polda, dan akhirnya temen gue udah ngelaporin ke pihak Polda, cuma belum ada jawaban karena emang ngelaporinnya baru tadi sore sih. Sampai gue bikin grupnya, akhirnya banyak juga yang DM Instagram gue, banyak yang DM ikut gabung ke grupnya. Total sekarang itu memang baru 25 orang, cuma yang belum gue masukin itu ada sekitar
340-an yang gua belum masukin ke grup WhatsApp. Karena kenapa? Karena sebelum masuk grup WhatsApp ini, gue install in, in apa sih? In, interogasi dulu. Nah, jadi gue interogasi dulu sampai emang bener-bener dia tuh ngasih bukti kalau dia itu kena tipuan gitu. Susah banget sih ngomong. Ntar ya guys ya, minum dulu. Kayaknya gue harus minum dulu deh. Kurang ion. Jadi gue harus interogasi dulu. Kalau misalkan gue nggak interogasi, dikhawatirkan si penipu ini juga ikutan masuk grup gitu loh. Itu doang. Ya padahal emang bisa aja sih, bisa aja sebenarnya lah. Cuma ya gue juga lihat-lihat lah. Dan akhirnya setelah 25 orang ini yang masuk grup gue tutup dulu karena minggu ini tuh rencananya emang mau ngelaporin semuanya yang di grup gue ini. Masing-masing mereka punya bukti. Sampai temen gue ngechat gue, katanya total kerugian kita yang ada di grup doang itu 456 juta. Nih buktinya. 456 juta. Itu cuma 20 orang doang. Yang 5 orangnya lagi belum ngisi biodata. Gimana kalau misalkan temen-temen yang kena tipu yang komentar di TikTok gua? Itu udah berapa? Ribuan orang. Kalau dikaliin sama jumlah-jumlahnya itu total uangnya udah miliaran. Mungkin si penipu ini udah senang-senang kali ya. Udah kebeli mobil, kebeli rumah, segala macem. Kayak mendadak lah. Cuma ya yang namanya uang kayak gitu, mereka itu nggak bakalan tahan lama di Indonesia. Gue yakin sih. Cuma gue kasihan sama korbannya, ada yang bela-belain pinjam sama orang tua, sama temen, sama pinjaman online segala macem. Bahkan kerugian mereka per orang aja bisa sampai 100 sampai 600 jutaan ada. Ada selebgram yang sampai 600 jutaan. Kena juga. Bahkan temen gue yang kena 60 juta, 30 juta juga ada. Yang harusnya mereka keluarkan buat biaya pernikahan, tetapi malah kena tipu. Ya memang sih nggak bisa dipungkiri ya, hal-hal yang kayak gini tuh emang mungkin ya, kalau kita introspeksi diri mungkin kesalahan kita juga, karena mungkin kita kurang sedekah atau gimana. Cuma ya kalau misalkan kita diem aja, ini bakalan menyebar luas loh, bakalan keenakan si penipu ini. Bahkan sampai detik ini aja nggak ada tuh yang kayak ngelaporin atau apa gitu. Makanya gua nyaranin buat ayolah gitu bareng-bareng kita laporin, saling peduli sesama manusia. Warga Indonesia itu banyak, kasihan. Kita maksudnya nggak bisa ngasih ke orang aja udah cukup, nggak bisa ngasih. Tapi jangan biarin lah orang-orang ditipu sama orang-orang nggak jelas. Gue nggak mau itu terjadi gitu tuh. Mending ngelihat badut di jalanan joget-joget kayak minta duit gitu ya, joget-joget ngamen gitu kan, mending lihat kayak gitu dibanding tipuan. Parah banget. Orang udah percaya ikutan kayak bisnis, padahal emang bukan bisnis ya, ini emang semacam apa ya, invest gitu kan. Cuma hasilnya nol semua gitu loh. Heran gua. Makanya mau gimana lagi ya. Semoga ya laporan temen gua ke pihak Polda itu segera di inilah
segera ada jawabannya lah. Semoga aja jawabannya positif, maksudnya positif. Iya gitu, mau follow up gitu, mau menindaklanjuti lah. Karena gue udah nggak sabar banget, gue pengen ngelihat ini orang-orang yang nipu kita itu, maksudnya orang mana sih, siapa sih, kok berani banget sih gitu. Sumpah kalau ada di depan gue tendang dia. Kesel. Gue ngingetin aja ya sama kalian yang masih awam atau belum tahu penipuan penipuan di sosial media itu apa aja gitu kan. Ya kalian lebih hati-hati lah kalau misalkan kayak buka WA dari orang yang nggak dikenal, suruh buka link atau apa, jangan jangan mau dulu gitu. Kalaupun kalian buka juga dibaca-baca dulu, jangan asal pencet aja, budayakan membaca lah. Jangan sampai asal pencet nggak taunya data diri kita udah ada di dia. Bahaya loh. Zaman sekarang itu banyak sistem yang canggih, jadi orang-orang malah menyalahgunakan gitu. Ayolah, buat kalian yang memang ini, jangan lupa follow Instagram gua. Kalau emang ini bermanfaat, jangan lupa subscribe juga YouTube gua. Jangan lupa follow TikTok gua. Jangan lupa komen dan share video ini jika video ini penting bagi kalian dan masyarakat Indonesia. Kalau memang kalian peduli sama masyarakat Indonesia, share video ini. Jangan biarkan penipu online itu nipu kita terus-terusan. Karena orang-orang kayak kita ini sebenarnya orang-orang itu nggak ada yang bodoh gitu. Mereka pintar semua. Cuma bedanya ada yang lelet, ada yang gercep. Itu doang bedanya. Nggak ada yang bodoh. Makanya gue ngajak kepada kalian semua buat gabung gabung untuk memberantas penipuan online ini. Oke, jangan lupa subscribe YouTube gua. Thank you. Assalamualaikum.